Dengan semangat yang membara, saya, Agus Lina SPD, memulai kembali perjalanan PPL PPG Daljab IPS siklus 2 di UPTD SMP Negeri 2 Pesangan Siblahkrung sebagai bagian dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pendidikan di lembaga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran biar berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas, Bapak Ketua Kelas. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Coba itu duduknya yang rapi. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bu absen dulu ya. Afriati, Aula, Fajar Rizwan, Intan Zuhra, Juraini, Khairil Azam. Ya, kita doakan semoga Khairil Azam cepat sembuh, bisa sekolah lagi. Kemudian Maulana, juga. Muhammad Afzal, Muhammad Alim, Muhammad Rafa, Muhammad Rifal, Muslimah. Ya, kita doakan juga semoga Muslimah cepat sembuh. Nadia Ufa, Nadia, Nisa Safira, ya. Safrina, Salman Al-Farisi, Salim Lis, Ulfatia Khaira, Yusniar, Julfikar. Ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa? Manusia dan lingkungannya. Ya, terima kasih Julfikar, betul sekali. Materi kita minggu lalu adalah tentang manusia dan lingkungan. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak secara rasional. Kenapa Ibu tanya materi minggu lalu? Karena materi minggu lalu ada kaitannya dengan materi hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kalian haruslah jangan malas ke sekolah karena kalian adalah generasi yang mampu mengolah dari diri kalian. Jadi kita sekarang memulai materi pada hari ini. Coba kalian perhatikan PPT yang ada di depan kalian. Ada tujuan pembelajarannya. Ini kalian harus bisa mengidentifikasi konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kemudian juga ada capaian pembelajarannya.
yaitu kalian harus dapat menjelaskan konsep dasar mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kemudian kalian juga harus tahu profil Pancasilanya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ini daftar isi materi kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis kebutuhan. Yang kedua, pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis kelangkaan. Kemudian materi yang ketiga, faktor penyebab kelangkaan dan dampak terjadinya kelangkaan. Kemudian berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis kebutuhan. Jadi ibu mau tanya, apa itu kebutuhan? Hah? Siapa yang bisa? Coba. Ulfadia? Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan pada manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah dari pencapaian kesejahteraan. Ya, manusia hidup perlu makan? Ya, supaya bisa hidup, bertahan hidup. Kemudian ada kelangkaan ya. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah susah didapat atau susah dicari. Ya, beri tepuk tangan kepada Jessica. Ya, kelangkaan itu langka, susah didapat. Apa contohnya? Misalnya jika musim kemarau, air menjadi barang langka. Ciri-ciri kelangkaan. Coba siapa? Apa saja ciri-ciri kelangkaan? Coba Ulfadia baca. Apa? Sumber dayanya sulit untuk digunakan atau tidak cukup. Apalagi? Keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Ya, betul. Manusia banyak sekali keinginan. Ingin ini, ingin itu. Padahal keinginan itu bukanlah kebutuhan. Yang kebutuhan itu yang harus dipenuhi. Keinginan tidak wajib dipenuhi karena keinginan itu diiringi oleh nafsu. Jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan sumber kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam diperolehnya sulit karena alat pemuas barang dan jasa tersebut sudah sangat terbatas. Kemudian lagi, kelangkaan sumber daya alam itu yang kedua yaitu keinginan manusia yang semakin tumbuh dan tidak pernah berakhir. Itulah manusia ini banyak sekali keinginannya. Sudah punya HP 1, mau lagi? Ya, padahal itu bukanlah kebutuhan. Makanya kita manusia harus tahu diri, ya kan? Karena Allah menciptakan manusia itu punya akal, bisa berpikir, tidak perlu mengikuti segala keinginannya. Kemudian yang ketiga termasuk ciri kelangkaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu berasal dari alam. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya biotik. Apa itu sumber daya biotik? Sumber daya biotik adalah sumber dari benda hidup, Bu. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kita. Kemudian ada satu lagi sumber daya abiotik. Contohnya, apa itu sumber daya abiotik? Sumber daya yang tidak hidup, Bu. Iya, yang tidak hidup. Kemudian kelangkaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga bisa langka. Manusia
sejak lahir memiliki daya cipta. Kemudian yaitu kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sumber daya buatan manusia yang bisa memudahkan proses produksi. Faktor penyebab kelangkaan dan dampak terjadinya kelangkaan. Yang pertama, faktor penyebab kelangkaan, yaitu satu, meningkatnya pertumbuhan penduduk. Kemudian faktor yang kedua, rendahnya kemampuan produksi. Kemudian penyebab kelangkaan yang ketiga, perbedaan letak geografis. Kemudian faktor yang lain yaitu perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir, kebijakan pemerintah. Kemudian dampak terjadinya kelangkaan. Coba apa dampak terjadinya kelangkaan? Coba, ya coba Ifat. Naikkan harga. Ya betul. Apalagi? Angka pengangguran meningkat. Apalagi? Angka kemiskinan dan kriminalitas yang meningkat. Ya. Berbagai cara untuk mengatasi kelangkaan. Apa caranya untuk mengatasi manusia agar Menyusun skala prioritas. ya menyusun skala prioritas, yaitu harus memilih mana yang lebih penting yang harus dibeli. Kemudian juga melestarikan dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Itu contoh sumber daya alam seperti air. Itu hak air juga, walaupun Allah kasih secara gratis, bisa langka apabila kita tidak menghemat. Cara menghemat air, ya jangan buang-buang air. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sumber daya pengganti atau barang substitusi. Contohnya kita untuk memasak makanan biasanya menggunakan gas LPG yang 3 kg yang bantuan pemerintah. Tapi kalau sudah langka, kita harus bisa mencari barang pengganti seperti langka gas. Kalau kita hidup di pedesaan, pasti punya barang pengganti berupa kayu bakar. Kemudian juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian mengelola juga sumber modal sesuai sasaran. Jadi sekarang ini adalah, coba kalian amati gambar ini. Tentukan manakah yang termasuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier pada gambar di bawah ini, serta berikan alasannya. Nanti maju ke depan yang sudah siap ya. Coba kalian kerjakan. Jadi biar tambah semangat kalian, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Diri saya juga tahu depan dapat yang banggakan depan saya juga tahu atas bawah atas bawah saya juga tahu panjang pendek saya juga tahu. Coba maju hati-hati. Bangun. Coba hati-hati, gambar nomor 1 memilih kebutuhan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdiati. Saya memilih gambar nomor 1 yaitu kebutuhan primer. Alasan makanan jadi kebutuhan primer. Makanan dianggap kebutuhan primer karena menjalankan peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kebutuhan yang gambar kedua. Coba siapa yang sudah siap? Coba gulungkan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar. Saya memilih gambar nomor 2 yaitu kebutuhan sekunder. Alasan kulkas menjadi kebutuhan sekunder. Kulkas dianggap kebutuhan sekunder karena fungsinya bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gambar yang ketiga siapa? Coba Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sandang, pangan, dan papan yang termasuk kebutuhan primer atau kesehatan yang termasuk kebutuhan sekunder. Selain sebagai sarana transportasi, mobil juga menjadi simbol status sosial dan ekspresi individual. Menempatkannya dalam kategori yang lebih tinggi dalam tingkatnya kebutuhan manusia. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang Ibu juga mau bertanya ya pada kalian. Nanti kalian jawab ya. Mengapa kebutuhan dianggap berbeda dengan keinginan dalam konteks ekonomi? Coba Afiati. Apa? Kebutuhan selalu terpenuhi, sedangkan keinginan tidak. Kebutuhan bersifat wajib, sedangkan keinginan bersifat opsional. Ya. Ibu akan mengambil kesimpulan materi pada hari ini. Coba dulu didengar. Kesimpulan materi pada hari ini, materi kelangkaan dan kebutuhan manusia mencerminkan hubungan dinamis antara ketersediaan sumber daya terbatas di dunia dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Kehidupan manusia diwarnai oleh kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. Namun sumber yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudian kalian ada sekarang tugas refleksi. Sekarang ada tugas refleksi untuk kalian. Coba dikerjakan tugas refleksinya. Coba bangun 2 orang untuk menempelkan. Ini ada tugas refleksi untuk kalian. Tempel di depan. Ini alatnya. Ibu akan menilai kalian ya. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian ya. Ini adalah tugas berkelompok. Ya, ini dikerjakan berkelompok. Ini kelompok? Betul. Ini kelompok? Ini? Ini kelompok?
serta kebutuhan. Saya juga tahu. Depan saya juga tahu. Atas bawah, atas bawah saya juga tahu. Panjang, pendek, saya juga tahu. Ibu beri tugas soal dalam bentuk pilihan ganda. Ini kelompok 1 dikerjakan berkelompok juga ya. Soal pilihan ganda. Jumlah soalnya 10. Nanti kalian kumpulkan. Kapan dikumpulkan? Tolong kapan dikumpulkan? Karena waktunya pun tinggal sedikit lagi. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa penutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin. Sallallahu alaihi Karena waktunya aku sudah habis, kita akan menutup pelajaran pada hari ini. Ibu akan mengakhirinya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.